Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Aji Putra Channel. Channel yang selalu berbagi ilmu walaupun sedikit, karena ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain walaupun hanya sebesar biji jarah. Oke, kali ini gue lagi pengen membahas suatu soal yang sering kali muncul di psikotes atau di CPNS ini, yaitu adalah soal tentang aritmatika tabungan. Oke, kayak gimana contoh soalnya? Langsung aja kita bahas ya. Oke, di sini gue mau kasih dua contoh jenis soal yang biasanya keluar, yaitu yang pertama adalah pertanyaannya tentang tabungan setelah. Itu yang pertama adalah tabungan setelah beberapa bulan, biasanya itu yang ditanyakan. Yang kedua adalah pertanyaannya biasanya tentang tabungan awal. Oke, langsung aja di soal yang pertama ya. Yang kita mau bahas adalah Tukul menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Jika di bank tersebut memberikan bunga 20% per tahun, maka jumlah tabungan Tukul setelah 9 bulan berapa? Oke, sama seperti video sebelumnya gue jelasin step by step ya. Jadi di sini hanya ada 2 step. Jadi lo ingat baik-baik, di sini hanya ada 2 step untuk mengisi soal ini. Step yang pertama adalah kalian harus tahu bahwa konsepnya dalam 1 tahun itu adalah sama dengan 12 bulan. Maka kita hitung persentase bunga untuk 9 bulan. Oke, karena ini ditanyakan 9 bulan, maka kita hitung persen bunga untuk 9 bulan. Nah, jadi adalah 9 per 12 bulan dikali 20%. Nah, jadi ini biar gampang cara ngitungnya, ini kita perkecil aja ya. Ini kita bagi. Kita bagi berapa? Kita bagi 3. Jadi hasilnya berapa? Jadi ini dibagi 3, 12 dibagi 3 atau 4. Jadi 3 per 4 dikali 20%. 3 dikali 20, 60. 60 dibagi 4 sama dengan hasilnya adalah 15%. Oke, selanjutnya adalah kita hitung besaran rupiah bunga untuk 9 bulan. Oke, kita udah dapat nih ya, persentase bunganya untuk 9 bulan itu adalah 15%. Maka 15%-nya ini langsung aja kita kali ke uang yang dipunya oleh Tukul ini di bank. Berapa uang yang dia punya? Yaitu adalah 2 juta rupiah. Nah, langsung aja kita kali 15 per 100. 15 per 100. Ya, kalau dikali persen gini, langsung aja caranya per 100 ya, dikali 2 juta. Gitu. Maaf kalau agak jelek ya, soalnya di sini gue nggak pakai pen yang ada di laptop itu. Ya, jadi langsung aja ini dicoret. Ya, 2 angka di belakang koma. 15 dikali 2 itu adalah 30. Maka tinggal ditambahin lah 0 sisanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 300.000. Oke, setelah kita dapat ke hasilnya yang 300.000 rupiah, maka ingat di step kedua, banyak yang terjebak nih biasanya di soal ada A, B, C, D nih. Jadi ada nih, nanti bakal pilihannya adalah 300.000. Kebanyakan yang belum memahami soal dengan benar, langsung aja pas udah dapat 15% dikali 2 juta ini, langsung aja diisi. Misalnya di pilihan D adalah 300.000, jadi langsung aja diisi sama dia sejumlah 300.000 rupiah. Padahal masih ada nih step yang kedua selanjutnya, yaitu adalah menjumlahkan ya, menjumlahkan uang yang dia udah punya nih ya, 2 juta rupiah ini dengan bunga yang telah didapat. Jangan lupa, karena yang kita tanya adalah jumlah tabungan Tukul setelah 9 bulan, maka tabungan awal yang 2 juta ini dijumlah dong dengan bunganya. Gak mungkin kita cuman masukin 300.000, kecuali kalau yang ditanya cuman berapa nih bunganya kalau 15 kalau dari yang 15% ini. Baru kalian bisa jawabnya 300.000. Tapi kan ini ditanya nih ya,
jumlah tabungan setelah 9 bulan berapa, maka tabungan awal yang 2 juta ini ditambah yang bunganya itu 300.000, maka hasilnya 2 juta ditambah 300.000 adalah 2.300.000. Oke, langsung masuk ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua yang sering kali keluar juga. Kalau yang tadi adalah yang ditanyakan adalah setelah 9 bulan. Nah, soal yang ini sering banget keluar. Yang ditanyakan adalah jumlah tabungan awalnya. Oke, contohnya adalah Sule menyimpan uang di bank. Setelah 8 bulan, jumlah tabungannya adalah 10.400.000. Jika bunga bank sebesar 6% per tahun, maka besar tabungan awal Sule itu berapa? Nah, ini kan ditanya tabungan awalnya ya, yang udah diketahui itu dia udah jumlah tabungannya 10.400.000 seperti itu, dan setelah 8 bulan bunganya juga udah diketahui. Jadi yang kita perlu tahu ada yang dipertanyakan adalah tabungan awalnya. Nah, ingat cuman ada 2 step. Step yang pertama adalah ingat 1 tahun adalah sama dengan 12 bulan. Maka yang ditanyakan 8 bulan. Bunga selama 8 bulan itu berapa? 8 dikali 12. 8 dibagi 12 dikali 6%, karena kita sudah tahu bahwa bunga banknya adalah 6%. Berapa nih? Nah, ini bisa dikecil ya. Bisa langsung aja dibagi nih. Oke. Ini bisa langsung 8 dikali 6 dibagi 12, atau ini diperkecil ke 4. Ini boleh 12 dibagi 4, ini juga boleh. Gimana kalian aja enaknya ngitung pecahannya. 8 per 12 kali 6%, yaitu adalah 4%. Oke. Langkah yang kedua adalah ditanyakan tabungan awal Sule ya. Kita udah dapat nih ya bunganya selama 8 bulan. Tabungan awalnya tuh berapa? Ingat, jadi konsepnya adalah 100 per 104 dikali 10.400. Nah, 104-nya ini dapat dari mana? Jadi sebenarnya ini adalah konsepnya adalah 100 per 100 seperti itu loh. Jadi kalau misalnya di sini yang kita dapat adalah 6% atau yang kita dapat adalah 5%, ya berarti 105%. Kalau yang kita dapat adalah 7%, ya berarti kita masukkan 107%, seperti itu, sama. Tapi karena di sini yang kita dapat adalah 4%, 100% ini kita tambahkan 4, yaitu adalah 104%. Yang jadi jumlahnya ini atasnya tetap ya 100%, yang dijumlahkan yang bawahnya aja 100 per 100. 100 ditambah 4% adalah 104%. Nah, langsung aja ini dikali ya, seperti biasa. 100 ini ditambahkan 100-nya dua angkanya lagi di belakang koma, langsung dibagi 104, maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 10 juta, begitu loh. Oke, gitu aja sih untuk soal. Mungkin kalian ada yang punya rumus atau cara yang lebih cepat daripada cara ini, boleh di share nih di kolom komentar nih ya. Tapi yang gue tahu untuk cara tercepatnya adalah untuk menghitung tabungan awal adalah seperti ini gitu. Jadi hanya 2 step aja gitu. Ini banyak keluar di CPNS dan juga soal-soal psikotes kalau kalian lagi ngelamar kerja. Nah, jadi benar-benar dipelajarin lah soal-soal seperti ini, karena soal seperti ini cenderung mudah. Jadi sayang sekali kalau kalian sampai salah mengisi soal-soal seperti ini. Oke, sekian video singkat dari gue ini. Semoga menjadi amal jariah buat gue pada khususnya, dan bermanfaat bagi kalian semua pada umumnya. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Bye-bye.